Oke, lantas cerita pun berlanjut di perjalanan Siatian. Karena Siatian kemarin telah berjanji kepada bibinya, kali ini ia akan bertemu di gedung yang besar yang telah ia janjikan kepada bibinya waktu itu. Ia kemudian berjalan dan cukup dengan lari kencang. Ia menuju ke gedung itu. Nampaknya kali ini Siatian telah terburu-buru. Ia segera ingin menemui bibinya. Tak lama setelah sampai di gedung tersebut, ia kemudian berkata bahwasanya waktunya cukup pendek. Sial, aku telat, ucap dari Siatian yang kali ini mau membuka pintu yang tepat di dalamnya ada bibi dan juga orang lain di sana. Setelah Siatian membuka, ternyata di sana ada seseorang yang mungkin sedikit ia kenal. Ia sedikit gugup dan berkata kepada sang bibi, "Maaf, aku telat bibi," ucapnya mengatakan itu kepada sang bibi. Semua orang pun nampak kaget, begitu juga Bing Bing yang telah berada di sana. Nampaknya ia telah menemukan seseorang di tempat itu. Yang kemarin sangat menyebalkan, kenapa kali ini ia menemukan orang ini kembali? Siatian pun memiliki perasaan yang sama kepada Bing Bing. Ia kemudian berpikir kenapa orang itu berada di tempat ini. Sontak mereka berdua pun kaget. Wah, kenapa dia ada di sini? Itu cewek yang kemarin. Pikir dari Siatian. Mengetahui gelagat dari Siatian, di sini Bibi pun kebingungan apakah mereka berdua saling mengenal. Hei Siatian, ucap dari sang Bibi kepada Siatian. Apa kalian saling mengenal? Ucapnya kepada keduanya. Bing Bing hanya melengos saja. Ia kemudian berkata kepada Bibi dari Siatian. Bagaimana mungkin aku mengenal orang musim ini? Ucap dari Bing Bing kepada sang bibi. Lantas ibu dari Bing Bing kemudian berkata kepada Bing Bing, "Hei Bing Bing, apa yang kamu bicarakan?" Ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu, Siatian kemudian menuju ke tempat duduk, yakni berada tepat di samping sang bibi. Lantas sang bibi kemudian berbisik kepada Siatian, "Apa yang kau lakukan pada gadis kecil ini?" Tanyanya kepada Siatian. Siatian yang cukup kebingungan akibat pertanyaan dari sang bibi, lantas ia berkata kepada bibinya dengan ucapan tidak ada. 2 menit setelah itu, sang bibi kemudian merekomendasikan sesuatu. Setelah perbincangan yang cukup lama, ternyata Siatian adalah orang yang ditunjuk sebagai tunangan dari Bing Bing. Lantas sang bibi kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, ini adalah tunangan yang kutemukan untukmu," ucap sang bibi kepada Bing Bing. Sontak semua orang pun kaget. Dan Bing Bing juga kaget, bagaimana mungkin orang yang dideskripsikan orang baik itu adalah orang ini ya. Bahkan kemarin dia cukup sial. Nampak dua orang tersebut kemudian sama-sama kaget. Apa? Bing Bing kemudian berdiri dan berkata sambil menunjuk Siatian. Tinggi dan agung, tampan dan mempesona, ramah dan elegan. Ini sama sekali tidak sama dengan apa yang kamu katakan sebelumnya. Ucap Bing Bing yang saat ini menggerutu akibat Siatian dijadikan tunangan dadakan oleh Bibi dan juga keluarganya. Sambil mencairkan suasana, sang bibi kemudian berkata kembali, bukan berarti kau harus menikahinya. Ini hanya untuk membantu ayahmu melalui waktu yang sulit dan panjang. Ucap dari sang bibi. Di sini Syatian hanya bisa tersenyum, bahkan ia berpikir, Bibi tapi kamu terlalu maksa. Masalahnya aku tidak berani mengakuinya. Ucapnya mengatakan hal tersebut. Setelah mendengar informasi dari sang bibi, bagaimana mungkin dia akan menolak? Padahal ini adalah tawaran yang bagus bagi keluarganya. Dengan begitu keluarganya akan baik-baik saja dengan adanya Siatian. Di sini Bing Bing hanya menghela nafas dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah pembicaraan itu selesai, maka kedua orang tua dari Bing Bing kemudian berterima kasih kepada bibi dari Siatian. Terima kasih atas bantuannya, ini akan aku lanjutkan, ucap dari kedua orang tua Bing Bing itu. Yang kali ini ia akan meninggalkan tempat itu dan memikirkan hal lain. Sementara itu, setelah obrolan dari kelima orang tersebut, di sini Bibi dan juga Siatian keluar dari ruangan itu. Lantas mereka ngobrol satu sama lain. "Hei Bibi, jadi apa maksud dari semua ini?" ucap dari Siatian kepada sang Bibi. Lantas Siatian kemudian berkata kembali,
Memintaku berpura-pura menjadi tunangannya, apakah itu sangat membosankan? Ucapnya mengatakan itu. Lantas sang bibi kemudian berkata kepada si Tian, benar, Mayor Lin adalah orang baik, tapi dia tidak mempunyai latar belakang dan putrinya diincar oleh Yuan Hao. Dari keluarga Yuan, kamu akan membantu mereka dengan mencegah Yuan Hao. Ucapnya mengatakan itu. Kali ini si Tian diberi tugas yakni menjaga sang bibi dengan berpura-pura menjadi tunangannya dan itu mungkin akan berhasil. Sementara itu Xiatian yang tidak pede dengan kekuatannya lantas ia kemudian berkata kembali, Bibi, kamu benar-benar mempercayaiku sampai-sampai membuatku melawan sebuah keluarga yang besar, ucapnya kepada sang bibi. Sang bibi hanya tersenyum dan berkata kepada dirinya, karena aku tahu jika ayah harimau pasti punya anak harimau. Celotupnya kepada Xiatian. Sambil berjalan, Xiatian kemudian berkata kembali kepada sang bibi, meskipun bibi mengatakannya, tapi bibi sama sekali menolak untuk memberitahu tentang orang tuaku. Aku bahkan tidak tahu orang seperti apa mereka itu. Ucap dari Xiatian kepada sang bibi. Sang bibi hanya bisa tersenyum dan ia berkata kembali kepada Xiatian dan meyakinkannya bahwa ada rahasia yang bisa diungkap oleh sang bibi. Kalau begitu sebagai hadiah untuk bantuanmu kali ini, aku akan memberitahu sedikit informasi yang penting untukmu, Xiatian. Ucapnya dan kali ini Xiatian deg-degan. Ibumu masih hidup, ucap dari sang bibi kepada Xiatian. Ia mengetahui bahwasanya ibunya telah tidak ada dan dia dirawat oleh ayahnya. Kenapa sang bibi mengatakan bahwasanya ibunya masih hidup? Pikiran Xiatian kali ini cukup bingung. Yang menyadari bahwasannya orang tuanya masih hidup semua, bahkan ibunya. Setelah beberapa saat kemudian mereka kemudian meninggalkan tempat itu, bahkan sampai di depan parkiran. Bibinya kemudian berpesan kepada Xiatian bahwa dia harus menjaga rahasia tersebut. Xiatian sambil terburu-buru kemudian berkata kepada sang bibi, hanya itu, lalu di mana tempat tinggal ibuku? Ucap dari Xiatian ingin mengetahui informasi yang cukup banyak dari sang bibi terkait dengan ibunya yang selama ini telah tidak ada. Lantas sang bibi berkata, lebih baik kamu tidak mengetahuinya, ucapnya sambil sesegera mungkin untuk masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Xiatian. Tak lama setelah itu, sang bibi kemudian berpesan kepada Xiatian terkait sesuatu hal. Jika suatu hari aku menghilang juga, tolong jaga baik-baik. Shinsu, oke? Ucap dari sang bibi. Ucapan dari sang bibi itu membuat hati dari Xiatian itu bergetar. Bagaimana mungkin ia berkata seperti itu? Padahal kali ini ia yang dianggap seseorang yang sangat handal. Xiatian pun kaget dan berkata kepada bibinya, Bibi, apa yang kamu katakan? Ucapnya, dan kali ini bibi kemudian meninggalkan Xiatian. Hari berikutnya di mana kota-kota dan seperti biasanya lalu lalang mobil-mobil telah ada di tempat tersebut. Sementara itu Xiatian masih memikirkan hal yang telah dikatakan oleh bibinya tersebut di hari kemarin. Setelah bibi bilang jika aku tidak boleh bertanya lagi, dia tidak bisa memberitahu jika kita dalam keadaan yang sulit, bukan? Ucapnya mengatakan itu. Tapi Xiatian tetap semangat. Tapi aku tidak mengira dia akan memintaku melakukan sesuatu. Dan aku setuju setelah mendapatkan informasi itu. Xiatian kemudian membayangkan ketika bibinya memberikan informasi dan juga berpesan kepada Xiatian. Xiatian, bisakah kamu melakukan sesuatu untukku? Ucap dari sang bibi kepada Xiatian. Oh baiklah, ucapnya mengatakan itu. Itu adalah perjanjian antara bibi dan juga Xiatian. Tak lama setelah itu, bunyi seseorang berkata, "Hai pencuri!" Ucapnya mengatakan itu. Sontak membuat Xiatian pun kaget. Apakah itu seorang pencuri? Dan itu akan mencuri sesuatu. Wah tolong, ada pencuri, tolong bantu aku. Seorang perempuan kemudian tiba-tiba berada tepat di belakang Xiatian. Dan Xiatian mengetahui di sana telah ada jambret yang mengambil tas milik perempuan tersebut. Seketika itu, Xiatian kemudian refleks dan melihat bahwasannya motor itu sangat kencang.
Us, lewat depan mata dari Xiatian. Xiatian yang memiliki kekuatan yang hebat, kali ini dia akan menggunakan kekuatan itu sambil belajar dan juga bermain. Tapi waktu aku sedang mencari tempat untuk menyalurkan apiku, ucap dari Xiatian bersiap untuk menghancurkan sang pencuri. Sang pencuri itu kemudian berjalan dengan kencang. Sementara itu Xiatian kemudian berlari untuk mengikuti motor tersebut. Ini mungkin bisa aku jadikan untuk sesuatu dan aku akan mengejarnya. Bus. Immortal, ucap Xiatian kali ini dengan kekuatannya yang cukup dahsyat. Ia kemudian berlari layaknya ninja warrior. Bahkan motor itu sampai-sampai bisa dikejar oleh Xiatian. Wis.